Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dipanjatkan kehadirat Allah karena berkat nikmat hidayah, inayah, dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah teknik lingkungan pertemuan keempat dengan judul penerapan konsep green building pada industri jasa konstruksi. Manusia adalah bagian integral dari lingkungan. Lingkungan menyediakan berbagai sumber daya yang dibutuhkan manusia seperti sinar matahari, udara, air, tanah, tumbuh-tumbuhan, hewan, bahkan bahan bakar fosil dan lain-lain. Beberapa penyebab timbulnya berbagai masalah lingkungan diantaranya populasi, konsumsi, distribusi penduduk, keyakinan bahwa teknologi akan dapat menyelesaikan semua masalah, kemiskinan, pandangan dan perilaku anthroposentris, human centered, bukan pandangan biosentris, biokontret. Ini proyeksi suhu bumi menurut Wolfram I. Ervanto, global warming. Jadi menurut di sini itu kenaikan rata-rata itu 2% kenaikan suhu bumi karena perubahan global, penebangan pohon dan lain sebagainya. Juga ada penelitian dari dosen juga bahwasanya kenaikan suhu bumi itu 2% per tahunnya, itu tidak kita pungkiri karena sekarang sudah panas mendekati 40 derajat Celcius pada siang hari. Berbagai masalah yang diduga memberikan kontribusi dalam perusakan lingkungan adalah pencemaran udara, pabrik-pabrik, kendaraan, kemudian pencemaran air, ini juga pabrik-pabrik, juga pemakaian obat pestisida pada tanaman, baik itu padi dan lain sebagainya, produksi limbah pabrik, banyak limbah, berbagai macam limbah, penurunan ketersediaan sumber daya alam, penurunan ketersediaan pangan, dan penurunan keanekaragaman hayati seperti pada gambar di bawah ini, gambar 2, sedangkan terkait populasi manusia, sumber daya alam, pencemaran, dan kerusakan lingkungan seperti gambar 3. Nah, ini gambar 2, masalah utama lingkungan. Masalah utama lingkungan ini ada di tengah-tengah. Di atasnya penurunan keanekaragaman hayati, perusakan habitat, kepunahan spesies. Ini binatang ini. Kalau dulu harimau Sumatera itu banyak, sekarang harimau Sumatera juga telah langka. Kemudian gajah Sumatera juga, badak Sumatera itu langka juga. Penurunan ketersediaan pangan, perusakan dan pengurangan luas lahan pertanian. Luas lahan pertanian itu dijadikan rumah, itu banyak terjadi di daerah irigasi Kelingi Tugu Mulyo. Penurunan air tanah karena akar-akar tanaman habis ditebang karena akar tidak bisa lagi menyimpan air. Erosi tanah, nah yang akibat selanjutnya pemiskinan zat hara. Nah ini akibat dari erosi tanah, zat hara di tanah itu berkurang, penangkapan ikan berlebihan. Nah ini kalau dulu pakai jaring, pakai pancing, sekarang sudah pakai sentrum, pakai putas. Nah itu tidak boleh dilakukan. Kemudian pencemaran udara, perubahan cuaca global, perusakan lapis ozon, hujan asam, pencemaran udara daerah urban, ini daerah perkotaan. Kemudian pencemaran air, pengendapan bahan kimia beracun, ini dari rumah sakit yang bahan kimia beracun ini langsung dibuang ke selokan, bermasalah. Bahan biologis, tumpukan minyak. Nah ini biasanya yang agak lebih ini tumpukan minyak dari bengkel-bengkel mobil, kemudian cucian mobil, penurunan ketersediaan sumber daya alam lainnya, energi bahan bakar. Nah ini kalau dulu di daratan perusahaan-perusahaan anak Pertamina
itu bisa ngebor, karena sekarang sudah habis ke laut lepas. Itu pun banyak dikelola oleh Prancis dan Amerika. Produksi limbah padat, plastik, ada limbah cair yang dari rumah sakit, bahan berbahaya dan beracun. Nah, ini gambar 3, keterkaitan masalah lingkungan. Ada sumber populasi manusia, populasi, konsumsi, penyebaran penduduk, krisis politik, ekonomi, dan sosial. Sumber daya alam, keterbatasan kualitas pemborosan, anggapan bahwa teknologi dapat mencegah semua masalah. Jadi tidak bisa mengatakan bahwa teknologi itu dapat memecahkan sebuah permasalahan, pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, ini timbal balik putar dari populasi, sumber daya ini bisa mencemari lingkungan. Regulasi yang mengatur lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penanganan tata ruang. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan pemerintah yang dapat digunakan untuk mengenai pengelolaan dan pengendalian dampak lingkungan hidup, yaitu PP Nomor 82 2001 tentang pengendalian pencemaran air, PP Nomor 19 1994 tentang pengelolaan limbah padat, bahan berbahaya dan beracun, PP Nomor 12 Tahun 1995 tentang perubahan PP Nomor 19 Tahun 1994, PP Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan. Keputusan Presiden yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup adalah Kepres Nomor 196 1998 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dan keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Di antaranya adalah pedoman umum dan buku baku mutu. Pengertian green building. Green building adalah ruang untuk hidup dan kerja yang sehat dan nyaman, sekaligus merupakan bangunan yang hemat energi dari sudut perancangan, pembangunan, penggunaan yang dampak terhadap lingkungan yang sehat, lingkungannya sehat minim. BW Indonesian CRI.cn itu sumbernya. Pemahaman masyarakat tentang green building adalah bangunan yang terintegrasi dengan alam, bangunan yang memperhatikan ekosistem lokal dengan perencanaan jangka panjang. Jadi ekosistem lokal itu menggunakan bahan-bahan lokal, itu termasuk green building. Bangunan yang produk dari tindakan manusia dengan mempertimbangkan kualitas lingkungan baik fisik maupun sosial. Ini Bulan Mutu Nasional dan Hari Standar Dunia 2008. Dalam penerapan konsep green building dalam sebuah proyek adalah perancangan secara keseluruhan dalam sebuah bangunan pada setiap tahap proyek untuk mengurangi dampak lingkungan pada kesehatan manusia dengan cara efisiensi dalam menggunakan energi, air, dan sumber daya lainnya, melindungi kesehatan karyawan, meningkatkan produktivitas kerja, mengurangi limbah, polusi, dan degradasi lingkungan. Ini Bapak ambil dari Wikipedia. Green building. Manfaat dari kepemilikan green building. Rendahnya biaya operasional sebagai akibat efisiensi dalam pemanfaatan energi dan air. Lebih nyaman karena suhu dan kelembapan ruang terjaga. Pembangunan wajib memberikan perhatian dalam hal pemilihan material yang relatif sedikit mengandung bahan kimia, sistem sirkulasi udara yang mampu menciptakan lingkungan dalam ruang sehat, murah dalam penggantian berbagai komponen bangunan, biaya perawatannya yang relatif rendah. Ini konsep green building, pemanfaatan material berkelanjutan, keterkaitan dengan ekologi lokal, konservasi energi,
efisiensi penggunaan air, penanganan limbah, memperkuat keterkaitan dengan alam, pemakaian kembali renovasi bangunan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.